Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayol hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam kondisi sehat, aman. Monggo diselipkan doa kepada saudara-saudara kita dalam sholat kita, zikir kita, saudara-saudara kita di Palestina yang sedang menghadapi tentara Zionis laknatullah. Jangan dilupakan doa-doa kepada mereka. Insyaallah nanti pembahasan kita juga akan sedikit menyinggung masalah Palestina. Kita mulai pembahasan kita dari apa yang kita baca dalam sehari, Bapak dan Ibu-ibu. Dalam sehari kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali, wajib. Nggih napa? Kapan? Ya, di dalam 17 rakaat sholat kita. Makanya menjadi PR bagi kita semua memastikan bahwa bacaan Al-Fatihah kita sudah benar supaya sholat kita sah. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Kalau Al-Fatihahnya tidak benar, berarti ada rukun yang belum terpenuhi. Ketika membahas tentang surat Al-Fatihah, ya, berarti dari basmalah sampai waladhdallin terulang 17 kali. Itu wajib. Ada ayat yang di dalam istilah agama kita disebut sebagai kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini kalau alamin dibaca pakai hamzah, artinya jadi jauh sekali dari makna sebenarnya. Kalau Rabbil alamin itu Rabb semesta alam. Kalau Rabbil alamin bil hamzah, maka menjadi Rabb yang sakit. Memuji Rabb yang sakit. Harus hati-hati. Bahasa Arab itu harus dibaca sesuai dengan makhrajnya. Ain dibaca ain, hamzah dibaca hamzah, sehingga maknanya menjadi benar. Dulu pernah kita sampaikan pelajaran tersirat dari kalimat hamdalah yang diulang 17 kali. Yang pertama berawal dari pertanyaan, apakah Allah itu butuh pujian? Masih ingat Bapak-bapak? Udah lama ya. Apakah Allah butuh pujian? Tidak. Allah sama sekali tidak butuh pujian. Seandainya seluruh manusia beriman memuji Allah, seandainya tidak akan menambah keagungan Allah. Seandainya seluruh manusia kafir juga tidak akan mengurangi keagungan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Allah tahu ketika ada hambanya yang hendak memujinya? Tahu apa tidak? Tahu, ya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam sudur, di dalam dada. Makanya sahabat ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum
au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Itu mereka merasa berat sekali. Kenapa? Karena ayat itu mengabarkan bahwa apa yang di dalam dada itu juga dihisab. Kalau apa yang ada di dalam dada kita dihisab, kira-kira kemungkinannya gimana, Bapak-bapak? Karena hati kita itu kan tidak selalu berniat lurus gitu. Kadang-kadang madan gelewang-gelewang sedikit gitu. Maka sahabat merasa sangat berat ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Yang tampak, yang tersembunyi dihisab oleh Allah. Oke, jadi Allah ketika hambanya tidak memujinya, Allah tahu. Sebelum hambanya melakukan, Allah sudah tahu. Pertanyaan berikutnya, ketika Allah tidak butuh pujian dan ketika Allah itu tahu siapapun yang hendak memujinya, kenapa Allah menyuruh kita mewujudkan pujian itu dalam bentuk kata-kata? Bahasa kerennya bahasa verbal, sesuatu yang bisa didengar. Apa pelajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, jika kita punya rasa yang baik, maka ungkapkanlah dalam bentuk kata-kata. Yang ini kita bahas kapan-kapan. Tetapi begini, ketika bangun tidur, apa kalimat pujian pertama yang kita baca? Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berarti tidur dengan mati itu apanya? Yang dimaksud dimatikan apa? Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi, yang Dia telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Di situ kata mematikan maksudnya apa? Tidur. Berarti tidur dengan mati apanya? Oke. Dari kalimat sederhana ini kita bisa memahami sebuah pelajaran besar bahwa mati dengan tidur adalah, ayo, saudara kembar, kakak beradik, apa suami istri? Kan Pak? Saudara kembar, kakak beradik, apa suami istri? Kalau suami istri kayaknya nggak mungkin ya. Kita nggak pernah menyaksikan walimahnya. Kakak beradik, silakan disimpulkan sendiri setelah saya bacakan firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Surat Az-Zumar ayat ke-42. Surat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa orang pada saat dia mati. Allah memegang nyawa seseorang pada saat dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga memegang nyawa seseorang ketika dia tidur. Ini Quran loh Pak, Quran ya. Berarti mati dengan tidur apanya? Ya, sekarang sudah dapat mengambil kesimpulan. Orang mati nyawanya dipegang oleh Allah, orang tidur nyawanya juga dipegang oleh Allah. Tapi kan ada istilah, sekembar-kembarnya saudara kembar pasti ada yang tidak
kembar. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ada 2 orang saudara kembar. Sekembar-kembarnya saudara kembar pasti ada yang tidak kembar. Botol 2 kan kembar nggih. Kembar kan? Mereknya sama, cc-nya sama. Pasti ada yang tidak kembar, pasti ada bedanya. Cari saja, pasti ada yang. Terus bedanya apa antara mati dengan tidur? Kalimat selanjutnya. Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Tadi Allah menggunakan kata apa, Bapak Ibu? Memegang. Nggih. Orang mati nyawanya dipegang, orang tidur nyawanya dipegang. Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Kemudian Allah menahan nyawa orang yang memang dia sudah saatnya mati. Tadi dipegang, sekarang ditahan. Dipegang dengan ditahan beda nggak? Penjahat itu ditahan, penjahat itu dipegang, sama nggak? Oh beda. Dipegang itu kan sama dengan ditangkap, kan gitu nggih. Kalau ditahan sama dengan di penjara. Bener kan? Iya, beda. Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Allah menahan nyawa orang yang memang sudah saatnya dia mati. Nah, ini yang membedakan dengan orang tidur. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Allah melepas, arsala yursilu, mengutus, nggih. Makanya orang yang diutus disebut sebagai rasul kan. Wa yursilu, Allah mutus, maksudnya melepas sesuatu yang tadinya dipegang, dilepas diapain Bapak-bapak? Dikembalikan. Wa yursilul ukhra. Yang sebagian karena sudah tiba saat kematiannya ditahan oleh Allah, yang sebagiannya dikembalikan ila ajalim musamma, sampai saat yang sudah ditentukan. Jadi pelajarannya apa, Bapak-bapak? Ketika kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, pagi hari muadzin, as-salatu khairum minan naum. Dengar apa tidak? Dengar tidak, Pak? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dengar apa tidak? Kalau dengar berarti nyawanya dikembalikan. Terus dia memanfaatkan itu enggak? Mensyukuri nyawanya dikembalikan enggak? Tanggunglah. Jadi sudah dihidupkan, memilih mati lagi. Gitu nggih? Ya, hati-hati Bapak-bapak. Hati-hati. Jangan-jangan sudah as-salatu khairum minan naum. Kita udah dibangunin, nyawa kita sudah dikembalikan oleh Allah, tapi kita memilih mati lagi gitu loh. Nggih. Karena tidur itu, Pak, tidur itu Allah beritahu kita di dalam surat An-Naba fungsinya. Wa ja'alna naumakum subata. Apa artinya? Dan kami jadikan untuk kalian tidur itu sebagai subata, sebagai istirahat, bukan pekerjaan. Istirahat itu pekerjaan bukan, Pak? Yo, kita kerja jam berapa sampai jam berapa? Jam aktif. Jam 8 sampai jam 4 kan gitu nggih. Tapi di tengah-tengah masa kerja itu ada yang namanya istirahat. Istirahat itu pekerjaan apa bukan sih? Makanya hati-hati Bapak-bapak, kalau kita bekerja dimanapun, di sebuah instansi, di bengkel, di mana, tolong disiplin. Karena begini hitungannya, misalnya kita dihitung 1 hari 8 jam kerja, gitu. Kemudian kita terlambat 1 jam,
Terlambat 1 jam. Keterlambatan itu terulang sebanyak 8 kali. Berarti akumulasinya berapa? 8 jam, betul? 8 jam itu sama dengan 1 hari kerja. Berarti 1 hari kerja kita dibayar tanpa kerja. Namanya gaji. Hati-hati nggih? Iya. Sejam iki. Pekan yang akan datang sejam lagi. 8 pekan kita terlambat 1 jam, berarti sudah terlambat 1 hari. 1 hari kita digaji tanpa kerja. Mulanya gaji kita jadi kurang berkah. Kita nganyel ketika ada yang korupsi miliaran, ternyata kita sendiri juga korupsi. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, dengan seperti ini kita jadi paham. Mestinya kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur itu betul-betul kita jiwai gitu loh. Bersyukur Allah itu sudah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Karena sebagian saudara-saudara kita itu nyawanya ditahan, nggak dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, apa penyesalan orang begitu dicabut nyawanya, Pak? Allah beritahu kita di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan berinfaklah kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian al-maut, yang ketika maut itu datang sesaat setelah kematian, Bapak dan Ibu, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rob, dongen gitu ya, laula, seandainya engkau mengundurkan ajalku barang sekejap. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Nanti kita kasih tahu, Pak, ada orang meninggal tapi minta dihidupkan bukan untuk urusan ini. Nggih. Jadi kalau orang yang meninggal biasa, siapapun dia ingin dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya apa, Pak? Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Supaya aku bisa bersedekah dan supaya aku bisa menjadi orang-orang yang saleh. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, jadi dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Apa definisi dari kematian? Mati itu definisinya apa? Tadi nyawanya dipegang oleh Allah, kemudian ditahan. Ada yang dipegang, dikembalikan. Berarti definisi kematian apa? Apa yang disebut mati, Pak? Kita itu terdiri dari 2 unsur, nih, jasmani dan rohani, jasad dan ruh. Ketika jasad dan ruh itu bersatu, namanya manusia itu hidup. Ketika jasad dan ruhnya berpisah, namanya, setuju? Ya. Makanya begini, contohnya nih. Dikabarkan saya meninggal gitu. Sing dadi contoh Ustaz Debala. Sing dadi contoh dengan kan horor. Dikabarkan saya meninggal jam sekian. Terus panjenengan takziah ke Sumampir, ke rumah saya. Dan jenazah saya belum dimakamkan. Panjenengan itu menyebut saya masih ada apa sudah tidak ada? Jenazahnya belum dimakamkan, tapi sudah berpisah dengan ruhnya. Panjenengan mengatakan ini masih ada apa sudah tidak ada? Padahal jenazahnya masih ada. Jadi yang mati itu jasadnya apa ruhnya, Pak? Yang mati jasadnya apa ruhnya? Ya, agak rumit sih mikir kayak gini, tapi harus kita ilmui, nggih.
Sebab nanti kan ada orang yang dikatakan dia seperti bangkai berjalan di hadapan Allah gitu. Masih hidup Pak, tapi dikatakan sebagai bangkai berjalan. Kan ngeri sekali ya. Masih hidup tapi dikatakan sebagai bangkai berjalan. Jadi yang meninggal adalah jasadnya, ruhnya tidak. Makanya ada sebagian yang memahami jasad itu menjadi penjara bagi roh. Kapan bapak-bapak, ibu-ibu merasa sakit ketika dicubit? Kapan? Dalam kondisi terjaga kan? Iya. Tapi nek semaput tidur sing nyenyak banget diciwit kerasa mboten? Nggih? Atau bahasa yang lain, ketika kita dioperasi tapi dikasih anestesi sama Pak Dokter kerasa mboten? Jadi yang merasakan rasa sakit siapa aslinya? Jasad. Maka nanti kan ada pertanyaan, besok sih di neraka sama di surga itu jasadnya dikembalikan ke ruhnya apa tidak gitu. Kan gitu nih. Dan itu pembahasan tersendiri. Tapi Bapak dan Ibu rahimahullah, yang menarik ada 2 ayat Al-Qur'an dengan sangat jelas. Dengan sangat jelas. Ini tidak perlu tafsir yang bahasa Banyumasen dakik-dakik gitu. Yang mengatakan ada orang-orang yang mereka itu tidak mati. Tidak mati. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 154. Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka itu hidup tapi kalian tidak menyadari. Perlu tafsir yang dalam nggak Pak memahami ayat ini Pak? Jadi aja orang yang dikabarkan oleh Allah itu mereka manusia mengatakan sebagai meninggal, mati, tapi tidak mati. Siapa? Orang-orang yang gugur di jalan Allah. Yang kedua di surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Tadi orang yang mati biasa minta dihidupkan lagi, tujuannya apa Pak? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Lihat orang-orang ini, orang-orang yang gugur di jalan Allah, yang Allah tidak sebut mereka sebagai mati, kita menyebutnya sebagai orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu Pak, Masya Allah. Makanya kalau jenengan disuruh milih jadi warga Indonesia apa jadi warga Palestina, itu kematian itu di atas kepala Pak. Kapan saja bisa mati. Tapi jelas matinya fisabilillah, pasti itu di Palestina itu. Karena yang dihadapi Zionis laknatullah. Apapun jalannya, bisa dibom, bisa gurukan bangunan, gitu nggih. Banyak sekali jalan kematian nggih. Kalau sudah tahu kayak gini, jangan suruh milih, kira-kira milih jadi warga Indonesia apa milih jadi warga Palestina? Oke, ada seorang sahabat yang dia itu berduka ketika bapaknya meninggal syahid. Jadi dari wajahnya itu ketika dikabari bapaknya meninggal itu ada rasa duka gitu Pak. Ada ya dongennya aja meninggal di situ gitu loh. Terus sahabat yang lain mengatakan, Anda jangan kayak gitu. Nanti kalau ketahuan Rasulullah nggak senang loh. Bapak dan Ibu rahimahullah, Rasulullah dengan nubuahnya
tahu kondisi ini. Maka kemudian beliau memanggil sang sahabat, diceritani, namanya Abdullah. Wahai Abdullah, kamu Abdullah apa Jabir ya? Jadi sahabat ini dipanggil begini, kamu pengen tahu enggak apa yang sekarang bapakmu lakukan? Kalau yang ngasih tahu Rasulullah itu tingkat kebenarannya berapa persen, Pak? Wah, 1000% ya. Tahu nggak apa yang sekarang bapakmu lakukan? Kamu mau tak kasih tahu nggak gitu? Jangan ditanya gitu sama Rasul, jawabnya gimana? Ini lagi kayak nggak terima bapaknya syahid. Ditanya begitu sama Rasul, jelas mau nggih? Ya mau ya Rasul. Tolong saya diceritani apa yang sedang dilakukan oleh bapak saya. Tahu nggak, bapakmu itu lagi ngobrol sama Allah tanpa hijab. Keren banget Pak. Allah nanya Pak kepada bapaknya sahabat ini. Allah nanya. Hadisnya cerita begitu. Hambaku fulan, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Jawabnya, ya Allah, izinkan saya hidup lagi. Dikabulkan enggak sama Allah? Kenapa? Dikabulkan Pak. Ini mati syahid loh ya. Keperluannya beda dengan yang tadi. Keperluannya beda. Kalau tadi untuk bersedekah menjadi orang-orang yang soleh. Lihat orang yang syahid itu hidup lagi pengen apa? Luar biasa. Ya kan? Jadi pengen hidupnya orang yang mati syahid itu dia ingin berperang dan terbunuh lagi. Ingin berperang dan terbunuh lagi. Karena melihat betapa kemuliaan mati syahid. Mati syahid itu Pak, nyawanya, sakaratul mautnya seperti dicubit. Tapi bukan cubitan yang ketat ya, sing nganggo kuku cilik banget gitu, enggak. Dicubit. Padahal jenengan tahu deritanya sakaratul maut. Iya kan? Rasul kita saja ketika sakaratul maut, orang yang syahid itu, insyaallah. Maka Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku sudah punya ketetapan yang tidak bisa dirubah. Jadi dikabulkan apa tidak? Requestnya, minta dihidupkan lagi? Enggak, karena Allah sudah punya ketetapan. Orang yang mati itu tidak bisa hidup lagi. Kemudian orang ini mengatakan, kalau begitu ya Allah, kabarkanlah keadaan kami kepada sahabat-sahabat kami yang masih hidup. Maka turunlah ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu sebagai mati. Gimana Pak? Siap Pak? Siap apa Ustaz? Kalau cerita kematian kelasnya kita, bukan berarti saya ngeremehkan jenengan loh ya. Nabi Ibrahim kan salah satu di antara dua orang yang disebut sebagai Khalilullah. Yang keduanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, satunya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua bapak kita Nabi Ibrahim. Itu dua-duanya disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, nggak tanggung-tanggung. Itu Nabi Ibrahim ketika malaikat Israel datang. Dan malaikat maut itu kalau datang kepada Nabi dan Rasul, bapak-bapak, itu muncul dalam bentuk manusia. Jadi ketok-ketok, assalamualaikum gitu.
Jenengan digitukan kira-kira gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten jenengan? Kula malaikat maut. Kira-kira jenengan gimana? Kabur gitu. Mau kabur kemana Pak? Makanya kan kalau anak-anak muda itu pada baper itu ya, diputus cinta sama pasangannya. Padahal sekarang anak-anak SD ada sudah panggil papa mama gitu, nyebeli banget. Begitu putus cinta katanya dunia ini sudah tidak ada artinya. Itu kalau didengar malaikat Israil kan bahaya Pak. Oh ya Sherlock tak parani. Katanya dunia sudah nggak ada artinya, berarti siap mati kan? Ya. Nabi Ibrahim itu Pak, ketika didatangi malaikat Israil itu komplain. Jadi, Israil, sampaikan kepada Gusti Allah. Mana ada kekasih tega membunuh kekasihnya? Karena kematian sama dengan pembunuhan, betul? Betul Pak? Iya kan? Mana ada kekasih tega membunuh kekasihnya. Ini persepsinya Nabi Ibrahim. Yo, malaikatnya kan bingung Pak, dibilangin begitu. Okay. Akhirnya pulang ke ngarsane Gusti Allah. Allah dengan maha alimnya berfirman, sampaikan kepada Ibrahim, mana ada kekasih yang tidak ingin segera bertemu dengan kekasihnya. Yuk bapak-bapak pilih yang mana? Jadi kalau kita memandang kematian dengan cara seperti ini Pak, santai sekali. Kita tinggal praktek materi kita yang lalu, wala tamutunna illa wa antum muslim. Kita berusaha supaya kita matinya pokoknya muslim, beriman gitu. Selesai sudah. Kapanpun malaikat maut menjemput, ahlan wa sahlan gitu. Selamat datang, siap gitu loh. Jangan ngodisit ya. Nabi Adam kan gitu Pak. Nabi Adam itu ditunjukkan anak keturunannya, ya, ditunjukkan anak keturunannya oleh Allah. Ini siapa gitu. Terus waktu itu ditunjukkan salah seorang nabi. Ini nabi siapa? Dijawab. Umurnya berapa? Tanya, umurnya berapa? Umurnya sekian. Wah, kalau begitu umurnya terlalu pendek. Ditambah pakai umur saya gitu. Akhirnya dilongke umurnya Nabi Adam 60 tahun. Dan begitu masanya tiba, masa kematiannya tiba, masih protes Pak. Lupa. Hadisnya cerita gitu. Jadi Nabi Adam itu lupa kalau umurnya sudah dikasihkan 60 tahun. Ketika malaikat mau datang, loh, umur saya kan masih 60 tahun. Dan jenengan kepriwe mbok kan umurnya yang 60 tahun sudah diberikan itu kepada keturunan jenengan kayak gitu. Makanya kalau kita kelalenan ya ada contohnya Pak. Nggih, kelalenan. Nggih santai mawon. Makanya kita namanya kan manusia. Ma itu tempat manusia gue kelalen. Manusia tempatnya kelalen. Okay. Ayo Pak, jangan pilih yang mana? Pilih yang ahlan wa sahlan. Temenan ya, begitu sare ternyata malaikatnya betul-betul datang. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, dengan bersikap seperti itu nanti kita akan ya tadi belajar bagaimana ternyata bangun tidurnya kita adalah sebuah anugerah tak ternilai. Nggih. Kita dimatikan oleh Allah, kemudian kita dihidupkan lagi. Makanya Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, supaya tidur kita yang dikatakan istirahat itu bernilai ibadah, caranya gimana? Ya kan? Iya, tidurnya orang berilmu itu bisa bernilai ibadah. Tidurnya loh ya. Kalau bangunnya kita nggak cerita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah di situ kan aktivitas, bukan diam, nggih, aktivitas.
Aktivitas itu bisa berbentuk aktivitas fisik, aktivitas mulut, atau aktivitas hati, yang itu bisa dilaksanakan ketika seseorang terjaga. Nggih, panjenengan sholat ketika terjaga, hati berpikir, mulut berpikir ketika terjaga. Nah, kalau tidur bisa. Maka kalau panjenengan tidurnya pengen bernilai ibadah, contohlah tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Bapak dan Ibu kalau tidur wudu dulu nggak? Wudu dulu. Terus panjenengan itu tidur apa ketiduran? Nah, kan PR besar gitu lah. Angger bahasa Banyumas itu lebih jelek, turu apa keturon? Oh, terakhirnya apa teturoni? Nah. Mudah-mudahan ya Pak, setelah ini tidur kita itu tidur yang kita niati. Sebagai apa? Subata, sebagai istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Jangan sampai ada orang datang ke rumah kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, yang jawab anak kita, Bapak lagi ngapain nak? Tidur. Siangnya ke situ lagi tamu kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bapak lagi ngapain nak? Tidur. Tidur kok jadi kerjaan gitu loh, ngeteti banget gitu loh. Coba, Bapak-bapak selama ini tidurnya berapa jam sehari? Berapa jam? Dulu kan kita dapat ilmu PKK apa gitu. Tidur berapa jam ideal? Iya kan? Coba 8 jam. Kalau umur jenengan 60, berarti yang buat tidur berapa tahun? 8 jam itu sepertiga Pak. Sepertiga hari. Kalau umur kita 60, berarti bagi 3, yang 20 tahun tidur loh. Ya Allah, segitunya Ustaz. Iya kok kena kok. Coba kita baca surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Terus qumil laila illa qalila. Bangunlah kalian di waktu malam. Perintahnya bangun apa tidur? Bangun. Illa qalila, kecuali sedikit. Berarti banyak bangunnya apa banyak tidurnya? Banyak tidurnya. Ini salah memahami ayat ini. Qumil laila, bangunlah kalian di waktu malam illa qalila, kecuali sedikit. Jadi banyak bangunnya. Bagaimana tidurnya Rasulullah, Bapak-bapak? Tadi saya tanya berapa jam tidurnya ya. Sekarang berapa kali jenengan tidur? Kali. 2. Kapan, Pak? Siang, malam? Ya. Rasulullah itu tidur sehari 3 kali. Oke, sehari 3 kali. Kapan? Yang pertama itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada keponakannya Zubair. Wahai Zubair, sesungguhnya Rasul itu tidak suka tidur setelah maghrib dan ngobrol setelah isya. Gimana Pak? Tidur setelah maghrib dan ngobrol setelah isya. Enggak suka Rasul. Jadi kalau maghrib tidak tidur, setelah isya langsung tidur. Kita nolak. Yang Arab orang belajar dengan lagi. Ya, ini ilmiah Pak, ilmiah. Kita lanjutkan ayatnya, nggih. Qumil laila illa qalila. Kapan Rasul bangun? Nisfahu awin qusminhu qalila. Separuh malam. Malam itu dihitung mulai kapan? Mulai maghrib sampai subuh nggih? Sepakat nggih? Malam itu dimulai maghrib sampai subuh. Buktinya apa Ustaz? Kalau jenengan mau masuk 1 Ramadan, dihitungnya kapan? Masuk 1 Ramadan, adzan maghrib. Nanti Syawalnya, ya kan? Kita kan buka hari ke-29 atau hari ke-30. Begitu buka Allahu Akbar, maghrib masuk
1 Syawal. Berarti malam itu dihitung ketika azan maghrib, berakhir ketika azan subuh. Berapa jam? Berapa jam? Buletin nggih? Bukan buletin, dibuletin. Nggih, pembulatan ya. Maghrib jam 6, subuh jam 4 misalnya. Berarti ketemu angka 10. Bagi 2, Pak. Bagi 2. Karena ayatnya nisfahu, separuh. Nisfahu awinqus minhu qalila. Separuh atau dikurangi sedikit. Jam pinten berarti? 6 ditambah 10 dibagi 2 kan, itu dikurungi dulu ya. Kalau matematika kan gitu. 10 bagi 2 sama dengan 5. Berarti 6 ditambah 5. Jam pinten? Yo, bapak-bapak bangunnya jam berapa? Sing pada tahajud. Sepertiga malam yang terakhir Ustaz. Bu, boleh ngitung bu kepriwe kok nyampe bingung. Saya ketika tahu ilmu ini Pak, Masya Allah. Ya memang kita itu bedanya sedikit dengan Rasul sih ya. Rasul sedikit tidurnya, kita sedikit tidur. Rasul sedikit makannya, kita ya bedanya cuma sedikit. Tapi parah gitu loh. Iya, masalah tidur juga gitu. Kita tidur enak Pak, bis Isya bangunnya 3:30 gitu aja udah bangga banget. 3:30 langsung posting, alhamdulillah tahajud dapat 3 rakaat gitu ya. Masya Allah. Padahal Rasul bangunnya kapan? Nisfahu, separuh malam. Awingkus minhu qalila, dikurangi sedikit. Awzid alaihi, atau ditambah sedikit. Berarti ya 10:30 atau 11:30 gitu Pak. Setelah itu beliau tahajud ya. Beliau tahajud sampai azan awal berkumandang. Adanya siapa? Rasulullah punya muadzin dua, Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abdullah ibn Umi Maktum. Nah, ketika Sayyidina Bilal azan, Rasul berhenti. Setelah itu sare, jadi menjelang subuh tidur Pak. Tapi mau tidur subuhan, ya ada caranya biar enggak bablas. Gimana ini sudah Isya? Sudah. Ya. Kapan diteruskan gimana? Jadi nanti yang ketiga kan yang pertama setelah Isya nggih, nanti tengah malam bangun, yang kedua menjelang subuh, tapi ada teknisnya. Ini nggak berhenti di sini. Yang ketiga adalah qailulah. Tidur menjelang duhur. Sementara sampai di sini dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena waktu yang sudah tidak mengizinkan. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi